Tes DNA yang dimanipulasi oleh cinta pertamanya, suamiku mengusirku yang sedang hamil anak kembar. Sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih, komen di bawah ya. Dan meskipun Rafa masih terperangkap dalam kebingungannya, Nadira telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dengan butik yang sukses, anak-anak yang luar biasa, dan cinta yang tak tergoyahkan, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, pilihan untuk melangkah maju, meskipun harus meninggalkan masa lalu yang penuh dengan luka. Pada suatu sore yang biasa, saat Rafa sedang duduk di ruang tamu, ia menyalakan televisi untuk menghabiskan waktu sejenak. Di layar kaca, sebuah acara talk show lokal tengah berlangsung. Tiba-tiba, wajah yang sangat familiar muncul. Nadira, dengan senyum yang penuh kehangatan, duduk di sebelah Reyan dan Naila. Mereka sedang diwawancarai mengenai butik Nadira yang sukses dan kehidupan baru mereka yang penuh kebahagiaan. Rafa yang awalnya tidak terlalu memperhatikan layar tiba-tiba terdiam. Ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Wajah Reyan, anak sulung Nadira, begitu mirip dengan dirinya saat kecil. Bahkan, ada gerakan dan ekspresi yang tak bisa ia dustakan. Semuanya mengingatkan pada dirinya, Rafa, saat ia masih kecil. Mata yang sama, bentuk wajah yang sama, bahkan senyuman Reyan yang mirip sekali dengan senyum masa kecilnya. Rafa merasa seperti dunia berhenti sejenak saat ia memandang wajah itu. "Tunggu," bisik Rafa pada dirinya sendiri. Itu anakku." Suara hatinya terasa semakin kacau. Dia benar-benar mirip denganku. Ia terus menatap layar dengan penuh perhatian, tak mampu memalingkan wajahnya. Dalam wawancara itu, Reyan berbicara dengan percaya diri, menceritakan bagaimana Nadira membesarkan mereka dengan penuh kasih dan kerja keras. Setiap kata yang keluar dari mulut Reyan, seakan semakin membuka pintu penyesalan di dalam hati Rafa. Nadira, yang dulu ia anggap telah mengkhianatinya, kini membesarkan anak-anak yang luar biasa, dan salah satunya adalah anak yang sangat mirip dengannya. "Reyan, bagaimana rasanya memiliki ibu yang sukses seperti Ibu Nadira?" pewawancara bertanya. Reyan menjawab dengan senyum lebar, "Ibu luar biasa. Dia selalu ada untuk kami, mendukung kami, dan membuat kami merasa spesial setiap hari. Semua yang kami capai adalah berkat ibu." Ketika Reyan tertawa kecil, Rafa melihat senyum itu dan tanpa bisa menahannya, ia merasakan gelombang perasaan yang luar biasa. Ada kerinduan yang mendalam untuk merasakan kembali kedekatan itu, perasaan yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. "Mengapa aku tidak pernah melihat ini sebelumnya?" pikirnya, rasa penyesalan mulai menyelubungi hatinya. "Kenapa aku begitu bodoh?" Rafa menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Wajah Reyan itu, anak yang selalu ia tolak dan anggap bukan darah dagingnya, ternyata adalah bagian darinya. Anak itu adalah buah hati yang selama ini ia buang begitu saja. Wajah itu adalah wajah yang ia kenal dengan baik, wajah yang ia bawa dalam kenangan masa kecilnya. Namun kini, setelah bertahun-tahun, baru ia sadari. Akhirnya, Rafa merasakan getaran penyesalan yang mendalam. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin hancur. Ia teringat kembali akan perpisahan mereka, kata-kata kasar yang ia lontarkan kepada Nadira, bagaimana ia pernah mengusirnya dan menuduhnya berselingkuh. Padahal kenyataannya, ia telah kehilangan anak kandungnya sendiri. Rasa sakit itu menggerogoti hatinya. "Kenapa aku tidak melihatnya dulu?" gumam Rafa, memegang kepalanya yang terasa pening. Dia anakku. Aku telah menghancurkan segalanya." Saat wawancara berlanjut, kamera menunjukkan gambar keluarga kecil Nadira,
Reyan dan Naila yang tersenyum ceria di samping ibunya. Rafa hanya bisa menatap layar dengan tatapan kosong, hati yang kacau dan penuh sesal. Semua yang pernah ia miliki, semua yang pernah ia inginkan, kini telah hilang. Nadira dan anak-anak mereka telah membangun kehidupan yang bahagia tanpa dirinya. Reyan dan Naila telah tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, dan Rafa tidak ada di sana untuk menyaksikan semua itu. Setelah wawancara selesai, Rafa masih terdiam, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Hatinya hancur, dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak terhingga. Dia tahu bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah hampir hilang. Nadira telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan Reyan serta Naila tumbuh dengan penuh cinta dari ibunya, tanpa dirinya. Rafa menekan dadanya, mencoba menahan tangis yang hampir meledak. Ia merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya, dan ia terjebak dalam kebodohan dan ego yang telah merusak segalanya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya. Ia tahu, meskipun ada keinginan untuk memperbaiki semuanya, tak ada yang bisa mengubah kenyataan. Nadira telah melanjutkan hidupnya, dan anak-anak itu, anak-anak yang seharusnya ia sayangi dan lindungi, sudah lebih dulu menemukan kebahagiaan tanpa dirinya. Namun, ada satu hal yang tak bisa dihilangkan dari hatinya. Ia tidak bisa menahan perasaan ingin mencari tahu lebih banyak tentang Reyan, anaknya. Ia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya, dan ia tahu bahwa meskipun terlambat, ia harus memperjuangkan kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia tinggalkan. Setelah melihat wawancara Nadira dan anak-anaknya di televisi, hatinya hancur. Wajah Reyan yang begitu mirip dengannya memunculkan gelombang penyesalan yang tak terbendung. Ia tahu, meskipun perasaan itu datang terlambat, ada satu hal yang harus ia lakukan: mencari kebenaran tentang anak-anaknya. Setelah berhari-hari terombang-ambing dengan kebingungannya, Rafa merasa semakin terhimpit oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia merasa harus mengetahui satu hal dengan pasti. Apakah Reyan dan Naila benar-benar anak kandungnya? Bukankah ini sudah saatnya ia mengungkapkan kebenaran yang telah lama terkubur? Meskipun ia tahu itu adalah tindakan yang salah, ada rasa penasaran yang menguasainya. Suatu malam, Rafa memutuskan untuk mengikuti Nadira. Ia merasa cemas, namun keinginan untuk tahu lebih besar dari rasa takutnya. Ia menunggu dengan sabar di luar butik Nadira, memperhatikan saat wanita itu keluar dengan kedua anaknya, Reyan dan Naila, seperti biasa. Mereka terlihat bahagia, tertawa bersama, tanpa mengetahui bahwa Rafa diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Ini gila, bisik Rafa pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat salah. Namun rasa penyesalan yang menggerogoti hatinya membuatnya merasa tak bisa berhenti. Aku harus tahu. Aku harus memastikan. Ketika Nadira dan anak-anaknya berjalan menuju mobil, Rafa mengikuti mereka dengan jarak yang cukup jauh, memastikan mereka tidak menyadari keberadaannya. Ia merasa seperti seorang penyusup dalam hidup mereka, namun di saat yang sama, perasaan itu menjadi penguat tekadnya. Ia ingin tahu kebenaran. Semua kebohongan yang telah terjadi, semua perasaan yang disembunyikan, harus ditemukan jawabannya. Beberapa malam kemudian, Rafa mengikuti mereka ke rumah bibinya Nadira. Ia sudah merencanakan segalanya dengan hati-hati. Ia tahu, dengan segala perhatian dan rasa cinta yang Nadira miliki untuk anak-anaknya, ia pasti akan berada di dalam rumah untuk waktu yang lama. Ini adalah saat yang tepat. Dengan hati-hati, Rafa menyelinap masuk ke dalam halaman belakang rumah itu, memastikan bahwa tidak ada orang yang melihatnya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang salah, tetapi kegelisahan di dalam dirinya tak bisa dihentikan. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya ia menemukan sebuah kesempatan.
Selembar rambut yang terjatuh di lantai, milik Ryan, tergeletak begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Rafa mengumpulkan rambut itu, menyimpannya dengan hati-hati dalam kantong plastik kecil yang ia bawa. Setelah itu, Rafa kembali ke rumahnya dengan langkah cepat. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, ketakutan dan kecemasan bercampur aduk. Namun, ia tidak bisa menahan dirinya. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian adalah dengan tes DNA. Ia menghubungi laboratorium yang ia percayai, memastikan bahwa sampel rambut yang ia bawa bisa dianalisis tanpa diketahui oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Rafa menatap kertas hasil tes itu dengan tangan yang gemetar, mata yang berkaca-kaca, dan perasaan yang semakin tidak terkontrol. 99,9%, tulis hasilnya dengan tegas. Anak ini adalah anak kandung Anda. Rafa terdiam sejenak, rasa sakit dan penyesalan yang begitu mendalam meresap ke dalam dirinya. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Selama ini, ia telah menuduh anak-anak itu bukan darah dagingnya. Semua kebohongan yang telah ia percayai kini berbalik menghantam dirinya. Ryan, anak yang selama ini ia anggap tidak mungkin menjadi miliknya, adalah darah dagingnya sendiri. Anaknya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah campuran antara penyesalan, rasa bersalah, dan keinginan untuk mengubah semuanya. Namun, seberapa banyak pun ia menangis, seberapa banyak pun ia ingin menebus semuanya, kebenaran itu sudah terungkap. Ryan dan Naila adalah anak-anak yang seharusnya ia lindungi. Seharusnya ia sayangi, tetapi ia telah mengabaikan mereka begitu lama. Rafa meremas hasil tes itu, matanya kabur oleh air mata. Kenapa aku baru tahu sekarang? Kenapa aku harus kehilangan mereka? Pikirnya, menahan rasa sakit yang begitu dalam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Nadira, Ryan, dan Naila telah menjalani hidup mereka tanpa dirinya, tanpa kehadiran ayah yang seharusnya ada di sana untuk mereka. Dan ia hanya bisa menyesali semua itu. Dalam hati, Rafa berjanji. Ia bertekad untuk memperbaiki semuanya, meski ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Mungkin kesempatan untuk menjadi ayah bagi Ryan dan Naila sudah hilang, tetapi ia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan mereka kembali dalam hidupnya, untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Namun, saat Rafa memandang hasil tes itu sekali lagi, ia tahu bahwa kebenaran yang telah ia temukan hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Ia harus menghadapi kenyataan yang telah ia ciptakan, dan memulai langkah baru untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Setelah ia menemukan hasil tes DNA yang mengonfirmasi bahwa Ryan dan Naila adalah anak kandungnya, Rafa merasa seolah-olah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Namun, perasaan itu tak bertahan lama. Sebuah pertanyaan terus mengganggu pikirannya, menghantuinya. Jika hasil tes DNA yang pertama sudah terbukti salah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Keinginan Rafa untuk mendapatkan kebenaran membawa langkahnya menuju sebuah konfrontasi yang tak terduga. Ia tak bisa membiarkan perasaan lega atas hasil tes yang baru tanpa memastikan semuanya. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang telah terjadi mungkin telah diputarbalikkan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Arini. Rafa memutuskan untuk mengunjungi laboratorium lama yang dulu ia gunakan untuk tes DNA pertama kali. Dengan gemetar, ia melangkah masuk ruang kantor yang dingin dan suram itu, mendekati resepsionis yang tampak terkejut melihat kedatangannya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya resepsionis itu, masih bingung dengan kedatangan Rafa yang tampaknya tidak biasa. "Saya ingin berbicara dengan pihak yang berwenang di sini," jawab Rafa,
Suaranya tegas meski ada rasa gugup yang menggerogoti dirinya. Tolong beritahu saya siapa yang bertanggung jawab atas tes DNA yang dilakukan sekitar 6 tahun lalu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya keluar dari ruang belakang. Wajahnya tampak familiar, meskipun Rafa tak terlalu mengenalnya. Selamat siang, saya Dr. Agus. Apa yang bisa saya bantu? Rafa menatap pria itu tajam. Tes DNA yang saya lakukan dulu, hasilnya salah. Dan saya baru saja mendapatkan hasil tes yang benar. Saya tahu ada yang tidak beres dengan hasil pertama. Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas itu. Dr. Agus terlihat cemas seketika. Tentu saja, saya paham. Namun, saya rasa itu adalah kesalahan prosedural. Mungkin ada yang terlewat waktu itu. Jangan coba bohongi saya, teriak Rafa, marah. Saya tahu pasti, hasil tes itu palsu. Saya ingin tahu siapa yang membayar agar hasilnya dimanipulasi. Jangan pikir saya bodoh. Siapa yang melakukannya? Keringat mulai muncul di dahi Dr. Agus. Dia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan mereka. Tunggu di sini sebentar, katanya dengan suara rendah, dan menghilang ke dalam ruang belakang. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu, sebelum Dr. Agus kembali, wajahnya tampak lelah dan cemas. Rafa, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tahu tentang ini. Tapi, Anda harus tahu bahwa hasil tes itu memang telah diubah. Itu bukan kesalahan prosedural seperti yang saya katakan tadi. Dr. Agus menundukkan kepala, matanya memancarkan rasa bersalah yang dalam. Saya tidak bisa mengungkapkan banyak. Tapi, Arini, dialah yang meminta kami untuk mengubah hasil tes Anda. Jantung Rafa seolah berhenti berdetak. Arini? Katanya dengan suara tercekat, hampir tak percaya. Kenapa? Apa yang dia inginkan dari semua ini? Dr. Agus menghela napas panjang. Arini datang beberapa kali ke laboratorium ini, menawarkan sejumlah uang yang sangat besar. Dia menekan kami untuk mengubah hasil tes DNA Anda. Dia mengatakan bahwa jika Anda mengetahui kenyataan, Anda akan melawan keputusan-keputusan yang telah ia buat. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tapi dia menakut-nakuti kami dengan berbagai cara. Jadi, kami terpaksa mengikuti permintaannya. Rafa merasa dunia berputar. Arini, wanita yang dulu ia cintai, yang telah berhasil meraih tujuannya dengan menikahinya, ternyata adalah sosok di balik manipulasi besar ini. Dia yang telah merusak hidupnya, menghancurkan hubungan dengan Nadira dan anak-anaknya, hanya untuk menutupi kebohongannya. Semua ini karena Arini tak ingin kehilangan Rafa, dan rela melakukan apa saja untuk mempertahankan kontrol atas hidupnya. Jadi, dia yang memanipulasi segalanya? Teriak Rafa, tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa sakit yang mendalam. Dia membuatku percaya bahwa anak-anak itu bukan darah dagingku, hanya untuk kepentingannya sendiri, untuk membuatku menjauh dari Nadira dan anak-anak. Dr. Agus mengangguk dengan berat hati. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan pribadi Anda, tapi saya bisa mengatakan ini, Arini memang sangat berkuasa dalam situasi ini. Dia memberi kami pilihan yang sangat terbatas. Rafa merasa terjebak dalam perasaan bingung dan marah yang bercampur aduk. Semua yang ia percayai selama bertahun-tahun, semua keputusan yang ia buat, telah dihancurkan oleh kebohongan dan manipulasi seorang wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Anak-anaknya adalah darah dagingnya. Namun selama ini ia telah terperangkap dalam kebohongan yang diatur oleh Arini. Rafa berbalik dan keluar dari laboratorium dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Marah, bingung, dan penuh penyesalan. Setiap langkahnya terasa semakin berat,
seolah beban dunia tertumpu pada pundaknya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya adalah menghadapinya, baik Arini maupun dirinya sendiri. Saat ia pulang, Rafa menatap foto Rean dan Naila yang masih tergeletak di meja kerjanya, merasa sakit hati karena telah membuang begitu banyak waktu untuk mengetahui kenyataan yang sudah ada di hadapannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, perjuangannya untuk mendapatkan kembali keluarga yang telah hilang dan menghancurkan kebohongan yang telah dibangun Arini, baru saja dimulai. Dengan tekad yang baru, Rafa bersiap untuk menghadapi Arini dan mengungkapkan kebenaran pada Nadira serta anak-anaknya. Meskipun itu berarti menghadapinya dengan segala konsekuensi yang mungkin datang. Setelah mengetahui kebenaran yang mengerikan tentang manipulasi tes DNA yang dilakukan Arini, Rafa merasa amarahnya mencapai puncaknya. Rasa sakit yang ia rasakan, perasaan dikhianati dan dipermainkan selama bertahun-tahun, meledak tanpa bisa dibendung. Ia tidak bisa lagi menahan amarah yang begitu mendalam. Pada suatu malam yang mencekam, Rafa memutuskan untuk menghadapi Arini langsung. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apapun, yang ada hanya rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk menghadapi wanita itu. Setelah semua yang terjadi, Arini harus membayar apa yang telah dia lakukan. Ia tahu bahwa jika dia tidak segera menghadapi Arini, rasa penyesalan ini akan terus menggerogotinya hingga tak ada lagi ruang untuk perbaikan. Arini sedang duduk di ruang tamu rumah mereka, terlihat tenang, seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi saat Rafa masuk, wajahnya langsung berubah, seakan tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. "Rafa, apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat seperti ini?" tanya Arini, berusaha menyembunyikan rasa cemas yang mulai merayapi dirinya. Namun, senyumnya yang seringkali menenangkan malah terasa seperti topeng belaka di saat ini. "Jangan pura-pura, Arini," teriak Rafa, suara kecewa dan marah menggelegar. "Aku tahu semuanya. Aku tahu kau yang mengubah hasil tes DNA dulu. Aku tahu kau yang bayar laboratorium itu untuk memanipulasi segalanya. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari semua ini?" Arini hanya terkekeh, seolah-olah kata-kata Rafa tidak lebih dari angin lalu. "Oh, Rafa," Arini berkata, suaranya seolah penuh dengan sindiran. "Kau akhirnya tahu juga ya? Sudah begitu lama, aku berharap kau akan menyadari itu. Tapi kau terlalu mudah dipermainkan. Kau pikir aku mengubah semuanya hanya untuk kepentinganmu? Tentu saja tidak." Rafa terpana, matanya terbuka lebar dengan rasa terkejut yang mendalam. "Apa maksudmu dengan semua ini? Kau telah menghancurkan hidupku, hidup Nadira, hidup anak-anak kami." Suara Rafa bergetar karena marah. "Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau rela merusak semuanya hanya untuk dirimu sendiri?" Arini berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat, senyum dinginnya tak pernah pudar. Ia menatap Rafa dengan tatapan yang sulit diartikan. "Karena aku ingin kau kembali, Rafa. Aku ingin semuanya kembali seperti semula. Aku ingin kita berdua menjadi keluarga lagi. Dan kau begitu mudah percaya pada kebohongan yang ada di sekelilingmu. Kau percaya pada Nadira, percaya pada tes DNA yang bukan hasil yang seharusnya." Rafa mundur beberapa langkah, otaknya berputar seiring kata-kata Arini yang menyayat hati. "Jadi semua ini hanya karena itu?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan rasa sakit. "Kau melakukan semua ini hanya untuk membuatku kembali padamu." Arini tertawa, tawa yang penuh dengan kepalsuan dan kebanggaan. "Ya, Rafa. Kau tahu, aku selalu tahu betapa rapuhnya hatimu. Kau tidak bisa menahan dirimu untuk selalu memilih Nadira, kan? Selalu ingin melindunginya, selalu ingin berada di sisinya.
Aku harus menghancurkannya. Aku harus memastikan bahwa kau kembali padaku. Rafa menggertakkan giginya, wajahnya berubah menjadi merah karena marah yang tak tertahankan. Kau pikir aku akan kembali padamu setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau mengkhianati kepercayaan kami, menghancurkan hidupku, dan merusak masa depan anak-anak kami. Nada suaranya semakin naik, menandakan kemarahan yang semakin sulit untuk dikendalikan. Aku sudah cukup denganmu, Arini. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebohonganmu. Arini mendekat lebih lagi, tanpa rasa takut, senyumnya tetap terlukis di wajahnya yang penuh dengan kesombongan. Dan kau percaya begitu saja, Rafa? Kau kira aku melakukan ini hanya untuk dirimu? Tentu tidak. Aku sudah merencanakannya sejak lama. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk memanipulasi semuanya. Dan sekarang, aku akhirnya mendapat apa yang aku inginkan. Kau akan kembali padaku, Rafa. Kau tidak bisa melarikan diri dari takdir kita. Rafa merasakan dadanya berdebar kencang, rasa amarahnya meluap tanpa bisa dikendalikan lagi. Kau benar-benar gila, teriaknya, hampir tidak bisa mempercayai kata-kata Arini. Kau menghancurkan hidupku, dan sekarang kau berani berkata seperti itu. Arini hanya tersenyum puas. Kau masih tidak mengerti, Rafa. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah aku mulai. Kau pikir kau bisa kembali pada Nadira dan anak-anak itu? Tidak, Rafa. Mereka bukan milikmu. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang sudah berlalu. Sekarang, yang tersisa hanya aku dan kau. Kalian akan kembali bersama. Aku akan pastikan itu. Rafa terdiam, mata yang dipenuhi amarah mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti kehilangan segala-galanya, merasa dikhianati oleh orang yang paling dekat dengannya. Setiap kata Arini menusuk jantungnya. Ia merasa lelah, terjatuh dalam perasaan yang begitu campur aduk antara kebencian dan ketidakpercayaan. Arini melangkah mundur dengan senyum penuh kemenangan. Jadi, Rafa, kau masih bisa memilih. Kembali padaku dan kita bisa membangun hidup kita bersama. Atau, kau bisa tetap terperangkap dalam kebohonganmu dan kehilangan semuanya. Pilihan ada di tanganmu. Rafa menatapnya dengan tatapan tajam, amarah yang membara dalam dirinya tak bisa lagi disembunyikan. Ia tahu sekarang, bahwa apa yang Arini inginkan bukanlah cinta, bukan kebahagiaan. Semua ini hanya tentang pengendalian dan kekuasaan. Dan Rafa tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam permainan busuk itu lagi. Dengan langkah pasti, Rafa berbalik dan berjalan menuju pintu, suara langkahnya yang berat menggema di dalam rumah yang kini terasa asing. Arini menatapnya pergi, masih dengan senyum liciknya. Namun, di dalam hati Rafa, semua rasa takut dan penyesalan itu mulai berubah menjadi tekad. Tidak akan ada lagi kebohongan yang menghancurkan hidupnya. Dia tidak akan kembali ke pelukan Arini. Tidak lagi. Hujan deras mengguyur kota kecil itu, seolah langit pun turut menangisi luka yang selama ini tersembunyi dalam diam. Di balik derai hujan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sederhana berlantai 2 yang dipenuhi tanaman-tanaman hias di terasnya. Pintu mobil terbuka pelan. Rafa turun dengan wajah penuh kelelahan, pakaiannya basah, dan langkahnya limbung. Di tangannya, selembar surat cerai yang telah ia tanda tangani pagi tadi masih tergenggam erat, nyaris hancur oleh air hujan yang membasahi. Hari itu, Rafa baru saja resmi menceraikan Arini. Tak ada upacara perpisahan, tak ada air mata dari pihak Arini. Ia hanya menatap Rafa dengan datar, dingin, dan berkata, "Akhirnya kau memilih jalan yang lebih sulit, Rafa. Tapi kau tidak akan pernah mendapatkan mereka kembali." Namun Rafa tidak peduli.
Baginya, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia tak bisa hidup dalam kebohongan lagi, apalagi menjauh dari anak-anak yang kini ia tahu benar-benar darah dagingnya. Dan Nadira, wanita yang ia hancurkan dengan kata-katanya sendiri, wanita yang ia campakan saat paling membutuhkan. Rafa harus menghadapinya. Apapun yang terjadi, ia berdiri di depan rumah Nadira. Jantungnya berdetak tak karuan, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Takut ditolak, takut diabaikan. Tapi ia tahu, ini harus dilakukan. Ia angkat tangannya, mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok. Tak lama, pintu terbuka. Dan di sanalah dia, Nadira, dengan wajah lelah tapi anggun, mengenakan daster sederhana dan rambut yang digelung seadanya. Bekas-bekas luka batin yang tak pernah sembuh masih tersimpan jelas di balik matanya. Rafa nyaris tak bisa berkata apa-apa saat melihat wajah itu. Wajah yang dulu ia ragukan, yang ia tuduh, yang ia usir padahal tak bersalah sedikit pun. Mereka saling mematung. Hanya suara hujan yang terdengar. Rafa menunduk. Air mata mulai jatuh, bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Nadira, suaranya parau, retak, dan bergetar. Aku minta maaf. Nadira tidak menjawab. Matanya menatap Rafa, penuh pertanyaan, penuh luka yang belum sembuh. Rafa menggenggam surat cerai yang telah basah itu dan menunjukkannya. Aku sudah menceraikan Arini. Aku tahu aku terlambat, aku tahu aku tak pantas, tapi aku datang bukan untuk menuntut apa-apa. Aku hanya ingin melihat anak-anakku lagi. Air mata mengalir makin deras dari matanya. Ia terduduk di ambang pintu, memegangi wajahnya, seolah menahan rasa sakit yang tak bisa ditanggung lagi. Tuhan saksi, Nadira, selama 6 tahun ini, aku hidup dalam kebohongan. Aku hancur dan aku pantas dihukum. Tapi tolong izinkan aku menebus semuanya. Nadira masih diam. Ia menatap Rafa dalam-dalam. Jiwanya bergemuruh. Luka itu masih menganga, tapi ia tahu ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Ia mengingat malam saat ia diusir. Saat tubuhnya masih belum pulih dari operasi sesar. Saat ia memohon untuk dipercaya, tapi dijawab dengan hinaan. Anak-anak itu haram bagiku, kata Rafa saat itu. Kini, pria yang sama menangis di ambang pintunya, dengan tubuh kuyup dan mata sembab. Tak lagi angkuh, tak lagi sombong. Rafa, suara Nadira akhirnya pecah. Matanya berkaca-kaca, suaranya gemetar. Apa kau tahu berapa malam aku menangis sambil menatap 2 bayi itu? Sendiri, tanpa keluarga, tanpa tempat bersandar. Hanya mereka, hanya Reyan dan Naila yang memberiku kekuatan untuk bertahan hidup. Rafa mengangguk pelan, tubuhnya gemetar, seperti anak kecil yang dihukum. Aku tahu aku jahat. Aku pengecut. Aku suami terburuk. Ayah yang bahkan tak layak dipanggil ayah. Tapi aku bersumpah, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan berlutut setiap hari jika itu bisa membuatmu dan anak-anak memaafkanku. Air mata Nadira jatuh. Tapi bukan karena kelemahan, melainkan karena luka yang terlalu lama dipendam akhirnya menemukan ruang untuk bernapas. Di belakangnya, 2 pasang mata kecil mengintip. Reyan dan Naila berdiri sambil bersembunyi di balik dinding. Wajah mereka bingung. Mereka tak sepenuhnya mengerti, tapi mereka tahu itu ayah mereka. Ayah? Suara kecil Naila memecah ketegangan. Rafa menoleh, tercekat. Matanya membelalak saat melihat mereka. Anak-anaknya, darah dagingnya, kembar yang tak sempat ia dekap saat lahir.
yang selama 6 tahun ini tumbuh tanpa pelukan dan kehangatan seorang ayah. "Ayah, kenapa ayah nangis?" tanya Ryan dengan polos. Rafa bangkit perlahan. Tangannya gemetar saat ia mengulurkan tangan pada mereka. "Karena ayah kangen. Ayah sangat sayang sama kalian. Tapi ayah pernah melakukan kesalahan besar." Nadira membalikkan tubuh, melihat anak-anaknya berdiri di sana. Lalu kembali menatap Rafa. Isak mulai terdengar dari bibirnya. "Masuklah, Rafa," ucapnya akhirnya, lirih tapi tegas. "Bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah. Jika kau benar-benar ingin menebus semuanya, kau harus mulai dari mereka." Rafa menunduk, menahan isaknya. Lalu ia melangkah masuk, bukan sebagai pria yang angkuh, tapi sebagai ayah yang hancur dan ingin menebus dosanya. Malam itu, suara hujan menjadi saksi bahwa bahkan dari puing-puing luka yang paling dalam, masih ada harapan yang bisa tumbuh kembali. Hujan mulai reda. Gemuruh petir menjauh perlahan, menyisakan udara dingin yang merambat masuk ke sela-sela rumah. Lampu ruang tamu menyala temaram. Aroma jahe rebus dari dapur menyatu dengan suasana hangat yang penuh ketegangan emosional. Nadira duduk di sofa, mengenakan sweater lusuh berwarna abu-abu. Rambutnya masih basah karena air hujan yang sempat menetes saat ia membuka pintu untuk Rafa. Rafa duduk di seberangnya. Masih dalam pakaian basah, lututnya gemetar, tangannya terus mengusap wajah yang tak henti-hentinya dilanda penyesalan. Di meja, 2 gelas teh diletakkan tanpa disentuh. Keheningan menggantung cukup lama, hingga akhirnya suara Nadira memecah udara. Pelan, dingin, tapi penuh ketegasan. "Aku tidak akan menyambutmu kembali begitu saja, Rafa." Rafa mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab menatap Nadira dengan bingung dan cemas. Nadira, aku..." Nadira mengangkat satu tangan, meminta Rafa diam. Ia menegakkan duduknya, matanya menatap lurus tanpa getar. "Bukan karena aku membencimu," katanya lirih, namun setiap katanya menusuk tajam. "Tapi karena luka ini terlalu dalam. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak-anak." Rafa terdiam. Matanya mulai kembali berkaca-kaca. Nadira melanjutkan, suaranya lebih pelan, namun nada dinginnya tak memudar. 6 tahun, Rafa. 6 tahun mereka tumbuh tanpa satupun pelukan dari ayah mereka. Tanpa tanya kabar, tanpa ulang tahun, tanpa cerita pengantar tidur. Dan selama itu, aku tidak pernah sekalipun mengatakan pada mereka kalau ayah mereka tidak menginginkan mereka. Aku bilang, ayah mereka sibuk di tempat yang jauh. Suara Nadira mulai bergetar, meski wajahnya tetap tenang. "Kau tahu kenapa?" Ia menatap Rafa tajam. "Karena aku tidak ingin mereka tumbuh dengan kebencian. Aku tidak ingin anak-anakku hidup dengan dendam seperti yang kau berikan padaku." Rafa mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku bodoh, aku pengecut. Nadira, aku tahu aku tak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan. Biarkan aku memperbaiki semuanya." Nadira menggeleng pelan. "Kesempatan itu bukan ada padaku, Rafa." Suaranya lebih tenang, namun kali ini dinginnya terasa seperti dinding tak terjamah. "Bukan aku yang perlu kau yakinkan, tapi Ryan dan Naila." Rafa tertegun. "Kalau mereka menerimamu," Nadira melanjutkan, "aku tidak akan menghalangi. Tapi jika tidak, jangan paksa. Jangan lagi hancurkan mereka seperti dulu kau menghancurkan aku." Rafa menunduk. Air matanya kembali jatuh, membasahi lutut celana yang telah basah oleh hujan. Ia tidak menjawab, hanya diam.
Menelan semua kata-kata Nadira yang terasa seperti palu godam menghantam setiap tulang penyesalannya. Aku akan lakukan apapun, bisiknya akhirnya. Apapun untuk mendapatkan mereka kembali. Nadira berdiri pelan, lalu menatap Rafa untuk terakhir kalinya malam itu. Kau ingin kembali menjadi ayah? Maka jangan datang dengan air mata. Datanglah dengan kesabaran. Karena kau bukan hanya terlambat, tapi juga harus membangun kembali kepercayaan yang telah kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Rafa sendirian di ruang tamu yang mulai sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara tawa Reyan dan Naila dari kamar mereka, mungkin sedang bercanda dengan boneka atau menggambar di lantai. Mereka belum tahu bahwa badai yang pernah mencabik hidup mereka sedang mencoba kembali menjadi pelindung. Tapi apakah sebuah pohon yang pernah ditebang bisa tumbuh kembali dari akarnya? Itulah perjalanan yang harus Rafa tempuh. Bukan dalam semalam, bukan dalam tangisan, tapi dalam waktu dan pembuktian. Malam itu hujan sudah reda. Angin malam menyapu dedaunan, menciptakan desiran halus yang menyelubungi rumah kecil itu. Nadira berdiri di depan pintu kamar anak-anaknya dengan napas berat. Sore tadi, ia sudah bicara pada mereka, mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bicara. Seseorang yang selama ini hanya ada dalam cerita samar, ayah mereka. Di dalam kamar, Reyan dan Naila sedang duduk di atas ranjang. Usia mereka kini 6 tahun. Wajah mereka cerdas, ekspresif, dan penuh pertanyaan. Ketika Nadira membuka pintu dan Rafa masuk dengan langkah pelan, seketika keheningan menyergap. Wajah Reyan menegang. Naila menggenggam boneka beruangnya erat-erat. Rafa berdiri di depan mereka dengan tubuh gemetar, seperti seorang tahanan yang hendak menjalani vonis. Matanya merah, suaranya tercekat saat menyapa. Reyan, Naila. Reyan langsung menatapnya tajam. Jadi ini ayah? Tanyanya ke ibunya, datar. Nadira mengangguk pelan. Iya, sayang ini. Kenapa baru sekarang? Potong Reyan cepat, suaranya meninggi. Rafa maju satu langkah. Nak, ayah. Jangan panggil aku, nak, bentaknya. Mata Reyan memerah, tangannya terkepal. Kau tidak berhak. Naila mulai menangis diam-diam, tapi tetap menatap Rafa dengan sorot kecewa. Kami tunggu bertahun-tahun, Mama selalu bilang ayah kerja jauh, tapi kamu bahkan gak pernah datang ulang tahun kami. Kamu gak pernah kirim surat, gak pernah telepon. Rafa berlutut, tangannya terulur. Ayah salah. Ayah minta maaf. Sungguh. Waktu itu, ayah percaya sesuatu yang salah, dan ayah terlalu bodoh buat nyari tahu kebenarannya. Reyan menggeleng, air mata mulai mengalir di pipinya yang masih kecil tapi hatinya sudah tertatih dewasa. Kami gak butuh kamu lagi. Kami baik-baik aja tanpa ayah. Lanjutnya dengan suara bergetar. Kau datang cuma buat ngerusak semuanya. Rafa tercengang. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah ia alami. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi tak ada kata yang cukup untuk menebus 6 tahun kehilangan. Ayah menyesal, bisiknya, putus asa. Naila memeluk Reyan dan mulai terisak keras. Kamu bikin Mama sedih. Mama sering nangis malam-malam karena kamu. Rafa menutup wajahnya. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya terguncang. Maafkan ayah, maafkan ayah. Ayah gak bisa kembaliin waktu, tapi ayah mohon, beri ayah kesempatan buat jadi ayah sekarang. Tapi Reyan berdiri dari tempat tidur dan menarik tangan adiknya. Ayo, Naila. Kita gak perlu dengerin dia. Kita punya Mama. Itu cukup.
Mereka melewati Rafa yang masih bersimpuh, lalu masuk ke kamar sebelah dan menutup pintu dengan keras. Suasana sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Nadira berdiri di pojok ruangan, menyaksikan semua dengan mata berkaca-kaca. Ia tak perlu berkata apa-apa. Luka yang ia rasakan dulu, kini ditanggung oleh dua hati kecil yang baru belajar mengenal dunia. Rafa masih di lantai, tubuhnya membungkuk, menangis keras untuk pertama kalinya dalam hidup. Bukan karena kehilangan istri, bukan karena diceraikan, tapi karena dua jiwa kecil, darah dagingnya sendiri, telah kehilangan kepercayaan padanya. Dan itu luka yang paling mematikan. Hari Minggu pagi. Udara cerah, matahari memantulkan cahaya hangat di pekarangan rumah Nadira yang mulai ramai dengan suara burung dan tawa anak tetangga. Tapi di dalam rumah, ketegangan masih terasa, menggantung di antara jarak yang belum tersambung kembali. Rafa datang pagi-pagi, membawa 2 kantong besar berisi hadiah. Boneka mahal, mobil-mobilan remote control, peralatan melukis, bahkan ada 1 tablet baru dalam kotak berkilau. Senyum Rafa dipaksakan, seolah semua luka bisa dibungkus dengan barang-barang mewah. Harapannya hanya satu, mendekat ke hati anak-anaknya, walau 1 langkah saja. Ia berdiri di ruang tengah, memanggil pelan, "Reyan, Naila, ini ayah bawa sesuatu buat kalian." Anak-anak muncul dari kamar, didampingi Nadira. Tatapan Reyan sudah tampak tak suka bahkan sebelum melihat isi kantong itu. Naila tampak ragu-ragu, matanya masih merah karena semalam menangis lama. Dengan penuh semangat palsu, Rafa mulai mengeluarkan isi kantong. "Nih, Reyan, kamu suka robot, kan? Ini bisa digerakin lewat suara. Dan Naila, ini boneka edisi terbatas. Bisa nyanyi lagu-lagu pengantar tidur. Kalian suka, kan? Ayah juga bawa tablet, biar kalian bisa gambar sesuka hati." Reyan hanya menatap dingin. Ia melangkah pelan, mengambil robot itu dari tangan Rafa, lalu melemparkannya ke lantai hingga pecah berantakan. "Brak!" Semua terdiam. "Kau pikir kami bisa lupa semua cuma karena mainan?" ucap Reyan dengan suara penuh luka, namun dingin seperti salju. Rafa terpaku. "Reyan, ayah hanya ingin kalian bahagia." "Kami bahagia tanpa kamu," bentaknya. "Waktu mama kerja sampai malam, aku yang jagain Naila. Waktu Naila demam tinggi, aku yang gendong dia ke kamar mandi. Kau di mana waktu itu? Hah?" Air mata Rafa mulai mengalir lagi, tapi belum sempat ia bicara, Naila maju, mendekati boneka yang tadi diletakkan Rafa di sofa. Ia memegangnya sebentar, lalu memeluknya, dan menangis keras. "Kenapa kamu baru datang sekarang?" isaknya. "Kamu bukan ayahku, kamu bukan siapa-siapa." Rafa tersungkur di lantai, kehilangan kekuatan untuk berdiri. Suara tangis Naila menghancurkan seluruh benteng egonya. Tangisan itu bukan cuma kecewa, tapi luka yang bertahun-tahun tertahan dalam hati anak kecil yang hanya ingin dicintai. Nadira segera menghampiri Naila, memeluk putrinya erat-erat sambil menahan air matanya sendiri. Ia menatap Rafa, kali ini bukan dengan marah, tapi dengan getir. "Mereka tidak butuh hadiah, Rafa. Mereka butuh waktu, ketulusan. Dan kau tidak bisa membeli kedekatan dengan uang." Rafa memejamkan mata, menggenggam sisa robot yang hancur di lantai. Ia akhirnya mengerti. Maaf tidak akan cukup. Hadiah tak akan menyembuhkan. Dan kasih sayang tidak bisa dibeli. Langkahnya baru dimulai. Tapi jalannya masih sangat panjang. Senja turun perlahan. Langit dipenuhi semburat jingga yang menyapu awan, menandakan waktu mulai bergulir ke malam.
Suasana rumah Nadira tenang, hingga sebuah ketukan lembut di pintu membuat Nadira tersentak pelan. Saat dibuka, di depan pintu berdiri seorang perempuan parubaya, mengenakan kerudung krem dan baju batik. Wajahnya lebih tua dari usianya, gurat penyesalan tampak jelas di sana. Tangannya gemetar memegang tas kecil yang sudah usang. Matanya merah, seperti habis menahan tangis sepanjang perjalanan ke rumah ini. Bu Lilis. Suara Nadira lirih, nyaris tak terdengar. Bu Lilis, ibu kandung Rafa, dan ibu mertua yang dulu pernah begitu tega padanya, berdiri dengan tatapan penuh getir. Nadira, boleh ibu bicara sebentar? Nadira ragu. Ada luka lama yang mencuat, tapi ia membuka pintu. Dengan isyarat lembut, ia mempersilakan Bu Lilis masuk ke ruang tamu. Keduanya duduk, tapi tak ada yang langsung bicara. Sunyi. Seperti menunggu keberanian mengalir dalam kata. Akhirnya, Bu Lilis membuka suara. Pelan, tapi berat. Maafkan ibu, Nadira. Nadira tertegun. Ia menatap wanita itu, wanita yang dulu ikut mengusirnya dari rumah hanya karena percaya pada fitnah. Dulu, waktu kamu dituduh macam-macam, ibu gak pernah benar-benar nanya ke kamu. Gak pernah benar-benar lihat air matamu. Ibu cuma percaya Rafa, percaya Arini, dan ibu pikir, ibu gak mungkin salah menilai. Tapi ternyata, hati seorang ibu bisa juga dibutakan oleh ego. Air mata mulai mengalir dari sudut mata Bu Lilis. Suaranya mulai bergetar. Waktu kamu keluar dari rumah itu, bawa 2 bayi kecil, tubuhmu masih lemah, tapi ibu diam aja, gak nolong, gak bicara apa-apa. Ibu malah bilang kamu memalukan. Suaranya pecah. Dan sekarang, tiap malam ibu mimpi kamu duduk di tangga, menangis, sambil peluk Reyan dan Naila yang masih merah. Itu gak pernah hilang dari kepala ibu, Dir. Nadira terdiam. Hatinya perih, tapi juga hangat mendengar penyesalan tulus itu. Ia tahu, kata, maaf, dari seorang ibu yang keras kepala seperti Bu Lilis bukanlah hal mudah. Ibu gak layak minta dimaafkan. Tapi, ibu mau minta izin. Ibu cuma pengen peluk cucu-cucu ibu, walau mereka mungkin gak kenal siapa ibu. Nadira menunduk. Dadanya sesak. Mata mulai berkaca-kaca. Saya dulu selalu berharap ibu mau bicara seperti ini, jawabnya pelan. Waktu saya sendirian, saya masih berharap ada yang datang. Tapi gak ada. Bu Lilis menangis makin keras, menutupi wajahnya dengan tangan. Ibu salah. Ibu sangat salah. Ibu hancurkan kamu. Ibu biarkan kamu disiksa oleh keadaan. Sementara kamu gak pernah dendam, gak pernah buka aib Rafa. Nadira mengangguk pelan, suaranya berat tapi lembut. Saya cuma gak mau anak-anak saya tumbuh dengan kebencian, Bu. Tiba-tiba dari arah koridor, Naila dan Reyan muncul. Mereka menatap wanita tua yang menangis di sofa, lalu menatap ibunya. Nadira menoleh pada mereka dan berbisik, "Itu, nenek kalian, sayang." Bu Lilis segera berdiri. "Reyan, Naila, bolehkah nenek peluk kalian sebentar?" Anak-anak saling pandang, lalu pelan-pelan melangkah. Awalnya ragu, tapi saat Bu Lilis merentangkan tangan sambil menangis, Naila lebih dulu menghampiri. Reyan menyusul. Mereka memeluk tubuh rapuh itu, dan tangis kembali pecah. Pelukan itu bukan sekadar permintaan maaf. Itu adalah pertemuan antara luka dan cinta yang terlambat, tapi tidak sepenuhnya hilang. Dan di balik jendela, mentari yang nyaris tenggelam seakan ikut menghapus sebagian dari kesedihan yang telah lama membekas di hati mereka. Malam-malam Rafa kini dipenuhi kegelapan dan teror sunyi. Ia terbangun berulang kali karena mimpi yang sama. Tangisan Reyan dan Naila,
Tubuh kecil mereka yang memanggilnya dari balik pintu, lalu suara Nadira menangis, "Kau tak pernah melindungi kami." Tubuhnya basah oleh keringat dingin, matanya kosong menatap langit-langit kamar apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara. Ia bangkit, membuka jendela, berharap angin malam bisa menenangkan hatinya. Tapi yang datang justru gema dari masa lalu, kenangan ketika ia mengusir Nadira, wajah polos anak-anak yang bahkan belum sempat ia peluk dengan cinta. Setiap pagi ia memandangi foto Reyan dan Naila yang diam-diam ia ambil dari siaran TV, memperbesar dan menyimpannya di dompet. Kini dua wajah itu menjadi hantu paling setia yang menghantui pikirannya. Bisnis yang dulu ia banggakan, perusahaan ekspansi properti yang sempat mendunia, mulai runtuh satu persatu. Skandal masa lalunya mencuat, berita tentang bagaimana ia menelantarkan istri dan anaknya beredar luas setelah salah satu jurnalis membongkar rekam jejak rumah tangganya yang kelam. Investor panik. Satu persatu menarik dana. Proyek dibatalkan. Karyawan mulai meninggalkan kantor. Ia dijauhi, dianggap tidak stabil, dan reputasinya hancur hanya dalam hitungan bulan. Di ruang kerja yang kini sepi, Rafa duduk menatap berkas-berkas kosong. Tangannya gemetar. Telepon genggamnya tak berhenti menampilkan notifikasi kerugian dan tuntutan hukum. Tapi tak ada yang lebih menyakitkan dari pesan suara dalam mimpinya yang tak pernah berhenti berulang. "Kami baik-baik saja, tanpamu. Kami maafkan, tapi kami tidak bisa mengenalmu sebagai ayah. Kami baik-baik saja tanpamu. Tolong jangan datang lagi." Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan beratnya langkah Rafa saat tiba di halaman sekolah Reyan dan Naila. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, bukan jas mahal seperti biasanya. Di tangannya tergenggam amplop biru muda, berisi surat yang ditulis dengan hati bergetar, penuh penyesalan, dan harapan tipis yang tak berani tumbuh. Ia tak datang untuk memaksa. Bukan untuk membawa hadiah lagi. Hanya ingin menebus sedikit luka, jika masih mungkin. Petugas keamanan sekolah menyambutnya dengan ragu, tapi akhirnya mempersilakan Rafa masuk ruang tunggu guru. Di sana, ia menitipkan surat itu kepada wali kelas Naila dan Reyan. "Tolong, kalau mereka tidak mau bertemu, tidak apa-apa," katanya pelan. "Saya hanya ingin mereka tahu, saya benar-benar minta maaf." Beberapa menit kemudian, wali kelas kembali. Mereka memilih untuk tidak bertemu. Dada Rafa seketika sesak. Tapi ia mengangguk. Tidak terkejut. Ia tahu ini kemungkinan besar akan terjadi. Namun yang tak ia duga adalah, satu hari kemudian, sebuah surat balasan datang ke apartemennya. Dalam amplop coklat sederhana, tertulis dengan huruf tangan yang rapi dan kokoh. "Untuk Rafa, dari Reyan dan Naila." Dengan jari gemetar, Rafa membuka surat itu. Isinya singkat, tapi setiap kata seperti pecahan kaca yang menembus hatinya perlahan-lahan. "Ayah Rafa, kami sudah membaca suratmu. Kami tidak benci. Kami juga tidak marah lagi. Karena Mama bilang, menyimpan dendam itu hanya akan menyakiti diri sendiri. Jadi kami memaafkan. Tapi kami tidak bisa mengenalmu sebagai ayah. Terlalu banyak waktu yang hilang. Terlalu banyak luka yang tak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Kami sudah besar tanpa pelukanmu, tanpa nasihatmu, tanpa kehadiranmu. Dan kami baik-baik saja. Mama mengajarkan kami segalanya. Tentang kekuatan, tentang cinta, dan tentang tidak menyerah. Jadi tolong, jangan datang lagi. Jangan membuat kami bingung dengan kehadiran yang tidak kami minta. Kami maafkan. Tapi bukan berarti kami bisa kembali seperti dulu. Karena dulu, kau memilih pergi." Reyan Naila.
Rafa membaca surat itu berulang kali. Tangisnya pecah, tapi tidak keras. Hanya isakan dalam diam, seperti angin malam yang menabrak jendela sepi. Ia meremas surat itu ke dadanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafa mengerti arti kehilangan yang sebenarnya. Bukan kehilangan harta, bukan kehilangan nama, tapi kehilangan kesempatan menjadi seorang ayah, karena ia sendiri yang melepaskannya. Dan kini, pintu itu tertutup selamanya. Tapi dari balik luka itu, ia tahu satu hal. Cinta tidak selalu mengizinkan kita kembali. Kadang, cinta hanya memberi kita pelajaran, agar kita tak menyia-nyiakan yang lain. Tahun-tahun berlalu, dan hidup terus berjalan, tapi tidak untuk semua orang dengan arah yang sama. Nadira kini dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling inspiratif di negeri itu. Butiknya merambah ke kota-kota besar, tapi yang paling membanggakan bukan itu. Dengan keteguhan hatinya, ia membangun Yayasan Pelita Ibu, tempat para ibu tunggal bisa mendapat pelatihan, pekerjaan, bahkan tempat tinggal sementara. Tempat itu lahir dari luka yang dulu hampir mematikan semangatnya, kini menjadi cahaya bagi ribuan perempuan lain. Di sisi lain, Rayyan dan Naila telah tumbuh menjadi remaja yang bukan hanya cerdas, tapi juga punya hati yang besar. Rayyan aktif di bidang seni dan teknologi, sementara Naila kerap memenangkan lomba debat dan menulis. Mereka bukan hanya anak-anak berbakat, tapi juga pribadi-pribadi tangguh, hasil didikan seorang ibu yang tak pernah menyerah mencintai mereka, meski dunia sempat memalingkan wajah. Dan Rafa, ia hidup di sebuah kamar kecil di pinggiran kota. Apartemen mewahnya sudah lama dijual untuk membayar utang. Bisnisnya runtuh, dan tubuhnya pun mulai melemah karena sakit yang tak pernah ditangani dengan baik. Setiap malam, ia duduk di kursi reot, memandangi satu-satunya harta yang tersisa, sebuah bingkai foto Rayyan dan Naila saat berumur 7 tahun, yang ia simpan diam-diam dari siaran TV dulu. Kadang ia berbicara sendiri pada foto itu, meminta maaf, menceritakan hari-harinya yang sunyi, atau sekadar berharap suatu saat, ada ketukan di pintu dan dua wajah itu berdiri di sana, memanggilnya, "Ayah." Tapi tak pernah terjadi. Ia hanya ditemani sepi, dan penyesalan yang membunuhnya perlahan. Dan begitulah hidup menjatuhkan hukuman pada mereka yang mengkhianati cinta sejati. Bukan dengan ledakan, tapi dengan kesunyian panjang yang tak pernah lagi bisa diisi. Darah memang tak bisa dipisahkan, tapi luka juga tak bisa begitu saja dihapus. Sekali kau abaikan darahmu, mungkin selamanya kau akan menjadi asing baginya.